Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video pertemuan kedua untuk mata kuliah konsep basis data. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai operasi dasar dalam basis data. Nah, operasi dasar dalam basis data ini ada 8. Yang pertama, pembuatan basis data. Yang kedua, penghapusan basis data. Yang ketiga, pembuatan file atau tabel. Yang keempat, penghapusan file atau tabel. Yang kelima, penambahan atau pengisian data baru ke sebuah file atau tabel. Yang keenam, pengambilan data dari sebuah file atau tabel. Yang ketujuh, pengubahan data dari sebuah file atau tabel. Dan yang kedelapan, penghapusan data dari sebuah file atau tabel. Tujuan basis data. Tujuan dibentuknya basis data adalah untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali data. Nah, di sini ada contoh, ada data pegawai, ada data pembelian, produksi, dan penjualan disimpan ke dalam satu media penyimpanan yang dinamakan dengan database. Tujuan basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Yang ketiga, keakuratan atau accuracy. Yang keempat, ketersediaan atau availability. Yang kelima, kelengkapan atau completeness. Yang keenam, keamanan atau security. Dan yang ketujuh, kebersamaan pemakai atau shareability. Apa itu sistem basis data? Sistem basis data adalah sekumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS atau kepanjangan dari Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Jadi yang namanya sistem basis data itu adalah sekumpulan file atau tabel yang saling berhubungan. Contohnya di bawah ini. Ada file 1, file 2 sampai dengan file 5. Saling berhubungan, disimpan ke dalam satu database yang digunakan oleh pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Nah, itu pengertian sistem basis data. Apa itu DBMS? Nah, dari tadi kita menyebutkan DBMS. Apa itu DBMS? DBMS merupakan paket perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan dan pemeliharaan basis data seperti MySQL, Microsoft Access, SQL Server, dan Oracle. Nah, insya Allah nanti setelah UTS kita akan belajar mengenai salah satu DBMS yaitu MySQL. Sistem basis data terdiri dari basis data dan DBMS. DBMS tadi kepanjangan dari Database Management System. Selanjutnya, istilah-istilah dasar basis data. Yang pertama ada enterprise. Enterprise adalah suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh data operasional adalah data keuangan, data mahasiswa, data pasien.
Selanjutnya ada istilah yang namanya entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, hipotek. Contoh entitas dalam lingkungan universitas terdiri dari mahasiswa dan mata kuliah. Kumpulan dari entitas disebut dengan himpunan entitas. Contoh, semua nasabah atau semua mahasiswa. Istilah selanjutnya ada yang dinamakan dengan atribut atau elemen data, yaitu karakteristik dari suatu entitas. Contohnya, entitas mahasiswa, atributnya terdiri dari NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada yang namanya nilai data atau data value, yaitu isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Contoh atribut dalam atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data. Contohnya ada yang namanya Diana, Sulaiman, Lina, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kunci elemen data atau key data element. Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contoh entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, kunci elemennya adalah NIM. Selanjutnya ada record data, yaitu kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contohnya kumpulan atribut NIM, nama, alamat, tanggal lahir dari entitas mahasiswa. Berisikan NIM itu ada contohnya 10.201.23, nama Sulaiman, alamatnya Jalan Sirsak 28 Jakarta, tanggal lahirnya 8 Maret 1983. Nah, itu satu record. Nah, itu istilah-istilah dasar dalam basis data. Syarat sebuah basis data yang baik, yang pertama tidak ada redundansi dan inkonsistensi data. Redundansi biasanya terjadi jika suatu informasi disimpan di beberapa tempat. Yang kedua, kesulitan pengaksesan data, dan yang ketiga, multiple user. Oke, kita lanjutkan ke sistem file tradisional atau traditional file based system. Sebelumnya, sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan record pada file-file yang terpisah yang disebut juga sistem pemrosesan file. Contohnya, universitas yang mempunyai dua sistem, yaitu sistem yang memproses data mahasiswa dan sistem yang mengelola data mata kuliah. Sistem file tradisional. Nah, di sini contohnya contoh pemrosesan file. Ada file mahasiswa, dibuatkan program aplikasi mahasiswa dan disimpan ke dalam database. Terus ada data mata kuliah, dibuatkan program aplikasi mata kuliah, disimpan ke dalam database file mata kuliah. File mahasiswa terdiri dari mahasiswa, isinya ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan tabel mata kuliah, isinya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS.
Sedangkan untuk file mata kuliah, tabelnya mata kuliah, isinya ada kode mata kuliah, nama, dan SKS. Sistem file tradisional ini untuk penyimpanan tradisional, digunakan untuk menyimpan record dalam file yang terpisah. Masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi. Ini contoh aplikasi pengolahan data konvensional atau tradisional. Ada database penjualan, pembelian, persediaan. Nah, masing-masing dibuatkan program aplikasinya di dalam satu database. Ada tabel yang namanya barang, pelanggan, pesanan penjualan, nota. Nah, untuk aplikasi penjualan. Untuk pembelian ada tabel barang, supplier, pesanan pembelian, dan faktur. Sedangkan untuk aplikasi keuangan, persediaan ya, ada barang, kendaraan, dan bukti pengeluaran barang. Nah, itu untuk contoh aplikasi pengolahan data konvensional. Jadi masing-masing dipisah per tabel. Selanjutnya, sistem file basis data atau database manajemen sistem atau DBMS. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemrosesan file ditinggalkan karena masih bersifat manual atau dikembangkan sistem pemrosesan dengan pendekatan basis data. Contohnya data universitas. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya ada data mahasiswa, dibuatkan program aplikasi mahasiswanya. Ada data mata kuliah, dibuatkan program aplikasi mata kuliahnya, disimpan ke dalam satu database, namanya database DBMS tadi, dinamakan basis data universitas. Di mahasiswa ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Sedangkan di mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Pada sistem ini record data disimpan dalam suatu tempat, yakni basis data, dan di antara program aplikasi maupun pemakai terdapat DBMS atau database manajemen sistem. Jadi berbeda dengan file tradisional yang disimpan masing-masing. Nah, ini masing-masing aplikasi itu disimpan ke dalam satu database, namanya DBMS atau database manajemen sistem. Ini contoh aplikasi dengan pendekatan database. Ada aplikasi penjualan, pengadaan, dan keuangan. Disimpan ke dalam satu database. Ada barang, customer, supplier, beli, kas, cek, voucher, dan lain sebagainya. Itu disimpan ke dalam satu database manajemen sistem. Nah, di dalamnya terdapat program aplikasi penjualan, program aplikasi pengadaan, dan program aplikasi keuangan. Selanjutnya, perbedaan antara traditional based system dengan DBMS, database management system. Dilihat dari pemisahan dan pembatasan data. Traditional based system atau FBS, setiap program memelihara datanya masing-masing dan tidak adanya kesadaran bahwa data dapat dipakai bersama-sama. Sedangkan database dan DBMS itu mengutamakan penggunaan data bersama-sama untuk seluruh program. Dan adanya kesadaran bahwa data dapat dipakai bersama-sama. Yang kedua, dilihat dari duplikasi data. FBS, setiap sistem informasi dapat memiliki file yang sama dan boros pada tempat penyimpanan data.
Sedangkan DBMS tidak ada duplikasi data dan hemat pada tempat penyimpanan data. Dilihat dari ketergantungan data, FBS definisi file terdapat pada program sehingga sulit untuk mengubah struktur file. DBMS definisi file tidak terdapat pada program melainkan pada DBMS. Dilihat dari format, FBS berbeda-beda format baik nama file, tipe data, panjang data ataupun dengan desimal atau tidak. DBMS formatnya sama disebabkan karena setiap sistem informasi yang terdapat pada perusahaan tersebut menggunakan basis data yang sama. Dilihat dari fleksibilitas, FBS setiap adanya kebutuhan baru diperlukan pembuatan program baru baik query maupun laporan. Sedangkan DBMS terdapat fasilitas query sehingga memungkinkan dengan adanya kebutuhan baru maka dapat saja tidak perlu melakukan pembuatan program baru untuk query atau laporan. Dilihat dari definisi, FBS koleksi program aplikasi file base untuk mengolah laporan bagi user. Suatu usaha awal melakukan komputerisasi sistem arsip manual. Sedangkan DBMS, suatu piranti lunak di mana user dapat mendefinisikan, membuat dan memelihara database serta mengatur akses pada database. Kelemahan dan kelebihan FBS. Kelemahannya pemisahan dan pembatasan data. Kelebihannya biaya lebih murah. Implementasi FBS tidak memerlukan software pendukung yang banyak seperti yang terjadi pada implementasi DBMS. Juga tidak memerlukan biaya tambahan dan konversi. Yang kedua, kelemahan FBS terjadi duplikasi data. Kelebihan FBS ukurannya lebih kecil karena FBS tidak memerlukan banyak software pendukung. Yang ketiga, kelemahan FBS, ketergantungan data. Contoh, program yang ditulis dalam bahasa COBOL, Pascal, atau C++ di mana deklarasi file ditulis dalam program. Kelebihan FBS, sederhana, tidak ada pengaturan fungsi-fungsi seperti yang terdapat pada DBMS, menjadikan FBS ini sederhana dan mudah bagi user. Kelemahan FBS yang keempat, format tidak sama. Yang kelima, tidak fleksibel jika terjadi perubahan kebutuhan query dan laporan. Yang keenam, kurang keamanan data. Yang ketujuh, sulit untuk melakukan backup dan recovery jika crash. Yang kedelapan, kurang standarisasi. 9, kurangnya integritas data. 10, kurang adanya pemakaian data secara bersama. Yang ke-11, data tidak konsisten. Yang ke-12, kurang adanya keseimbangan konflik kebutuhan. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan database management system. Kelemahannya yang pertama, harga DBMS mahal. Yang kedua, ukuran. Kerumitan dan banyaknya fungsi yang ada pada DBMS menyebabkan DBMS memerlukan banyak software pendukung yang mengakibatkan penambahan tempat penyimpanan memori. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, penambahan biaya perangkat keras. Yang kelima, adanya biaya konversi untuk proses konversi FBS ke DBMS. Yang keenam, kinerja. Lebih lambat karena banyak digunakan oleh banyak sistem informasi. Yang ketujuh,
Jika terjadi kerusakan DBMS akan berdampak pada seluruh pengguna dan sistem informasi yang mengakses DBMS. Kelebihan DBMS, yang pertama mengontrol redundansi data. Yang kedua, dengan adanya integrasi file ini, maka berbagai duplikasi data yang terjadi dihilangkan. Selanjutnya, konsistensi data. Selanjutnya, jika ada perubahan yang terjadi pada DBMS karena proses tambah, ubah, dan hapus, maka pengguna DBMS akan dapat mengakses nilai terbaru dalam DBMS secara cepat. Informasi yang lebih dari sejumlah data yang sama. Pemakaian data bersama, meningkatkan integritas data, atau berhubungan dengan validitas dan konsistensi dalam penyimpanan data. Integritas mengekspresikan batasan dan aturan dalam basis data. Meningkatkan keamanan data karena ada fasilitas untuk mengatur aksesnya. Jadi, setiap pengguna DBMS tidak melakukan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Selanjutnya, meningkatkan standarisasi. Dengan adanya pemakaian data secara bersama-sama, maka penamaan tabel, field, tipe data, hak akses harus dapat dibuat standar dan dokumentasinya agar memudahkan pengguna database. Meningkatkan skala ekonomi, karena adanya integrasi seluruh data perusahaan menjadikan pengurangan biaya. Keseimbangan konflik kebutuhan, meningkatkan akses data dan tanggapan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pemeliharaan karena independensi data atau pemisahan data dengan aplikasi program dan akan kebal terhadap perubahan data. Meningkatkan konkurensi karena DBMS dapat mengatur akses data yang dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan service backup dan recovery karena DBMS punya fasilitas untuk mengurangi kegagalan sistem atau aplikasi program, yaitu fasilitas backup dan restore. Oke, demikianlah video untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.